Halo students, jumpa lagi di Learning with Miss Irma. Nah, pada video kali ini Miss Irma akan menjelaskan perbedaan penjelasan dan cara menggunakan kata hope dan wish secara lengkap. Nah, disimak ya videonya sampai habis dan dicatat jika kalian merasa diperlukan dan jangan lupa untuk banyak latihan. Oke, kita mulai ya. Perbedaannya sangat jelas sekali bahwa hope atau harapan digunakan untuk membicarakan tentang kemungkinan situasi yang kita inginkan di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Jadi hope digunakan untuk in the past, in the present, and in the future situation. Dan yang paling penting adalah dijadikan sebagai catatan nih bahwa situasi ini adalah mungkin untuk terjadi atau possible to happen. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan hope. Yang pertama, first, I hope you had a good attitude with your grandmother last night. Yang artinya aku harap kamu punya manner yang baik ketika bersama nenekmu kemarin malam. Contoh kedua, I haven't looked outside yet. I hope it's sunshine. Aku belum lihat keluar. Aku berharap cuaca cerah. Yang ketiga, I hope you have a wonderful day. Aku berharap kamu mendapatkan hari yang luar biasa. Yang keempat, contohnya adalah I hope you're not going to go to the hypermart without your mother. Aku berharap kamu tidak pergi ke hypermart tanpa ibumu. Dan contoh yang terakhir adalah I hope my mother will not angry with me. Aku berharap ibuku tidak akan marah kepadaku. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penggunaan hope. Bisa juga untuk menyatakan masalah pada saat lampau dan kita menyesalinya. Kemudian ada lagi tentang kemungkinan-kemungkinan atau harapan yang akan kita ungkapkan untuk orang lain dan ataupun untuk diri sendiri. Nah, sekarang misalkan bahas mengenai wish. Wish yang memiliki arti juga keinginan digunakan untuk membicarakan tentang situasi yang kita inginkan, tapi yang merupakan kebalikan dari realitas saat ini atau tidak mungkin. Maka dalam penggunaan tertentu, wish sering untuk mengungkapkan impossible atau ketidakmungkinan. Simak ya bagaimana penggunaan wish untuk ketidakmungkinan. Ada beberapa cara menggunakan kata wish. Kita dapat menggunakan kata wish plus past tense untuk membicarakan situasi kita sekarang. Catatan pentingnya adalah walaupun kita menggunakan simple past tense, kita tidak sedang membicarakan tentang masa lalu. Kita lihat contohnya ya. I wish I had 3 cars. In reality, I don't have 3 cars now, but I want 3 cars. Pada kenyataannya saya tidak punya 3 mobil sekarang, tapi saya ingin 3 mobil. Contoh lainnya adalah I wish I could play the piano. In reality, I cannot play the piano, but I want to. Pada kenyataannya saya tidak bisa bermain piano, tapi saya ingin menjadi bisa. Selain menyatakan keinginan tersebut, wish juga bisa dengan formula wish plus past perfect tense. Form ini untuk membicarakan tentang penyesalan yang kita miliki dari masa lalu. Contohnya, I wish I hadn't gone to the mall. In reality, pada faktanya, I went to the mall and now I regret it.
Pada kenyataannya saya pergi ke mall dan sekarang saya menyesal karena ternyata setelah pergi ke mall saya belanjanya banyak hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi saya merasa menyesal. Ketika menyesal, kita mengungkapkannya dengan menggunakan wish. Contoh yang lainnya adalah I wish I had eaten too much rice. In reality, I eat too much rice. Pada kenyataannya, saya makan terlalu banyak nasi dan sekarang saya menyesal. Biasa kan perempuan seperti itu? Inginnya sih tidak banyak makan, tapi pada kenyataannya makannya banyak. Formula selanjutnya, wish plus word plus verb, digunakan untuk membicarakan tentang situasi yang sering terjadi dalam hidup kita bahwa kita tidak menyukainya. Jadi kita menggunakan wish untuk itu. Ini contohnya. I wish my cousin would come back from Australia. In reality, my cousins never come back from Australia and I don't like it. Pada kenyataannya, sepupu saya tidak pernah kembali untuk pulang dari Australia. Karena sepupu saya di sana setelah melanjutkan sekolah mereka bekerja dan menikah di sana. Dan itu membuat saya tidak menyukainya. Jadi saya menggunakan kata wish. Contoh lainnya adalah I wish my brother wouldn't play the music too loud. In reality, my brother play the music very loudly and I don't like it. Pada kenyataannya, kakak saya bermain musik sangat keras dan saya tidak menyukainya. Itulah tadi pengungkapan wish untuk hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, ini ada lagi penggunaan wish yang digabungkan dengan noun. Nah, ini digunakan untuk berbicara tentang hal-hal yang kita inginkan untuk orang lain. Contohnya adalah, we wish you a Merry Christmas. Nah, jika biasanya perayaan Natal, kita akan mengatakan ini untuk teman-teman kita yang merayakannya. The meaning is, we hope you have a Merry Christmas. Bisa juga we wish you a Happy New Year, itu juga sama ya. Yang artinya kami harap kamu mengalami Natal yang menyenangkan atau kami harap kamu mendapatkan tahun baru yang menyenangkan. Contoh lainnya adalah wish me luck on my competition. The meaning is, please hope that I have good luck on my competition. Artinya, berharap bahwa saya beruntung pada pertandingan saya. Itu artinya jadi wish itu untuk pengharapan kita terhadap orang lain dan meminta orang lain untuk juga melakukannya untuk kita. Contoh lainnya adalah wish plus the infinitive form of a verb. Dalam kasus ini, makna wish memiliki arti yang sama dengan want, yang berarti ingin. Tapi wish itu digunakan dengan lebih formal. Contohnya adalah, I wish to see my girlfriend right now. Aku ingin bertemu teman perempuan saya segera. Mari kita lihat contoh yang lainnya. We don't have a yoga class available right now. Do you wish to wait? Kami tidak memiliki kelas yoga yang tersedia sekarang. Apakah kamu ingin menunggu? Demikianlah tadi penggunaan wish dan hope secara lengkap. Untuk penggunaan yang lainnya, kalian juga bisa simak di video 1 dan video 2 tentang hope dan wish. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video ini, kalian harus subscribe, like, and share. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah subscribe. Dukung semua channel yang tentang pendidikan agar pendidikan di Indonesia semakin berkualitas. Sampai jumpa.